Dan tanpa berpanjang lebar lagi, saya ketemu dengan narasumber, yaitu dengan Pak Muhammad Idam Ansari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pagi Mas Panji. iya. Apa kabar Pak Idam, Jakarta? Baik, baik. Cuma ada berita yang hot. Iya, betul ya, karena Jakarta informasinya akan dilakukan PSBB total kalau nggak salah ya. Iya, Mulai, hari Senin besok. mulai Senin besok. Betul, betul. Betul, itu rencananya selama berapa hari atau berapa minggu nih Pak Idam? Yang saya baca sih 14 hari, biasanya 14 harian. 2 minggu begitu ya? 2 minggu, Baik, betul. wah ini mudah-mudahan masyarakat di sana sudah prepare begitu ya, karena PSBB total ini kan juga aktivitas kegiatan sudah ya mengikuti atau berpengalaman Seperti dari yang sebelumnya begitu. dulu, Mas Panji, Betul, awal Maret dulu. Saya khawatir nanti diikuti yang lain, biasanya begitu kan. betul karena Karena Jakarta kan epicentrum, barometer, kira-kira iya. begitu. Tapi Khawatirnya diikuti yang lain gitu. iya, Mas tapi Panji. mungkin poinnya bukan dari aspek itu saja. Bisa jadi karena kita tahu Jakarta itu kan pusat ekonomi Indonesia begitu ya. Betul. Dan Perputaran uangnya 60% lebih banyak ya. perputaran Betul. uang ada di sana dan imbasnya nanti Masih di Jakarta ya. berpengaruh Betul. ke daerah-daerah lain. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, apapun itu nantinya bisa memberikan output yang baik untuk masyarakat setempat ini, Pak Idam. Ya, amin, amin. Begitu juga Surabaya Raya ya, Mas Panji. Betul. Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. 3 kota itu ya, Surabaya Betul. Raya. Iya, iya. Baik Pak Idam, untuk Ya. edisi kali ini kita ketemu dalam tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian yang kelima. Silakan nih Pak Idam. Ya, semangat pagi. Saya menyapa dulu 3 radio, saya lupa mulu nih, sahabat Radio Guyup Rukun FM Tulungagung, sahabat Radio Praja Angkasa Trenggale, ya benar ya, Trenggale ya, spellingnya. Sahabat Radio Suara Anjuk, Ladang Nganjuk. Monggo disimak, sahabat 3 radio tadi. Masih di Jawa Timur ya Mas Panji ya, tetanggaan ya. Betul, ada RGR Tulungagung, kemudian RS Nganjuk, ya. Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Trenggale. Oke, materi pagi ini masih bersambung dari minggu lalu, sahabat Suara Sidoarjo dan 3 radio tadi, yaitu tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian kelima. Wah, udah panjang nih Mas Panji ini. Jadi, mendingan saya langsung ini ya, saya langsung buka biar langsung praktek ya Mas Panji ya. Iya, betul. Silakan. Melanjutkan minggu kemarin sih Mas Panji, jadi prakteknya kan dari postingnya secara minimal gitu ya, terus moderat, terus advance gitu ya. Saya udah jelaskan teorinya, pastinya kan banyak pemula nih, intermediate juga mungkin ada, advance saya pikir ada juga sih, tapi saya mulai dari awal dulu dong, minimal posting seperti apa, jadi cukup satu gambar satu aja, terus cukup satu paragraf, selesai langsung posting. Mudah-mudahan ke halaman 1 Google, tapi pastinya harus di-reset dulu kata-katanya. Minggu kemarin saya udah siapin sih Mas Panji, masih di draft ini. Jadi saya mau lanjut ngecapnya gitu ya, storytelling. Jadi bagaimana hanya dengan satu paragraf aja, bahkan satu kalimat Mas Panji bisa ke halaman 1 Google, tapi itu nggak direkomendasiin ya. Syarat Google itu minimal 300 kata, bahkan 1000 kata. 1000 kata cukup banyak ya, 1000 kata. Tapi kalau yang buat storytelling atau bercerita di website atau di WordPress, pakai WordPress, CMS-nya WordPress, CMS banyak sekali. Pastinya udah paham dong, Mas Panji udah paham perihal radio ya, mungkinnya Mas Panji ya. Iya. Bukan mungkin, pasti ya. Terus pasti Mas Panji tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik di radio. Ya tinggal ketik aja Mas Panji kan. Misalnya Mas Panji buat judulnya cara berkomunikasi di radio, begitu ya Mas Panji ya? Atau Betul. bagaimana ya? Cara siaran, nggak mungkin cara siaran. Coba cara berkomunikasi lah lebih enak kan, karena lebih luas cara berkomunikasi di radio. Karena nggak semua orang bisa loh jadi announcer di radio.
Jadi cara menjaga intonasi bagaimana, begitu ya Mas Panji ya. Terus saya salut sama orang radio, intonasinya itu konsisten gitu ya. Cara tarik napas bagaimana gitu ya. Terus bahkan seorang announcer bisa jadi produser ya Mas Panji ya. Jadi tahu isinya gitu ya. Jadi nggak menyampaikan sesuai dengan skrip. Bahkan bisa improve ya Mas Panji, kira-kira gitu ya. Betul. Jadi ada materi, Mas Panji improve, wah itu berat banget itu improve tuh. Kayak seorang penyanyi sekaligus main piano, berat kan? Penyanyi nyanyi aja kan, kalau main piano, pianis sambil menyanyi ada harmoninya, terus nyanyi juga gitu. Saya seperti Mas Panji kan, harus bisa improve gitu ya. Istilah di musiknya ngejam gitu ya. Ngejam tuh mengimprove gitu ya. Tapi sesuai dengan pengalaman, Mas Panji pasti udah pengalaman puluhan tahun nih, saya yakin banget. Saya sambil ini ya, sahabat Suara Sidoarjo, sambil saya buka saya udah buka nih Mas Panji WordPress-nya. Coba saya buka Zoom yang satu lagi biar langsung praktek aja Mas Panji. Jadi jangan hanya teori aja, langsung mulai. Pernah saya jabarkan tahun lalu Mas Panji. Jadi cara praktis, kalau nggak salah judulnya, cara praktis dan mudah jualan saya lupa ya. Ya ada 6 step gitu ya, ada 6 step. Ya terakhir ya dimulai gitu. Jadi pertama ada riset, terus cari ide, terus hal teknis, terakhir ya mulai, terus diulang lagi gitu ya. Diulang lagi maksudnya dibuat web baru gitu ya, atau di-improve strateginya, diulang lagi. Biasanya Mas Panji kalau di komunitas saya, kalau diulang lagi ya, dimulai awal lagi, biasanya buat web lagi Mas Panji. Web kedua, ketiga, keempat, kelima, asalkan ada waktu ya. Pastinya kalau udah buat web kedua, ketiga, keempat, kelima, biasanya udah punya staff Mas Panji. Jadi kan susah kan. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis nih, misalnya satu bangun toko gitu ya, terus kita franchise kan. Franchise 1, franchise 2, 3, 4, 5. Pasti kita punya sistem dong ya. Sistem sehingga si franchiser tuh bisa langsung jalanin, artinya bisnis kita tuh jalan tanpa kehadiran kita, sahabat Suara Sidoarjo. Keren kan? Nah ini nyaris sama Mas Panji. Nyaris sama dengan franchise ya. Kita sebagai franchiser, nanti ada yang membangun bisnis kita sebagai franchisee gitu ya. Terbalik ya, franchisee dan franchiser lah. Coba saya join meeting ya Mas Panji ke akun yang kedua. Dia langsung praktek. Oke, saya join meeting dulu. Jadi sahabat Suara Sidoarjo atau 3 radio yang sudah bergabung yang keempat kali kalau nggak salah ya Mas Panji ya. Ini sepertinya militan semua nih Mas Panji. Guyup Rukun, Praja Angkasa, pada menyimak ini suara anjuk, ladang anjuk. Karena gini ya Mas Panji ya. Jadi di COVID-19 ini merubah behavior ya. Jadi digital itu benar-benar dipakai banget. Jadi orang mulai sadar ketika sudah ada konflik ya, istilahnya konflik ya. Kalau misalnya kalau dulu nggak ada konflik 98, kira-kira ada era reformasi nggak, Mas Panji? Nggak ada kan? Gitu ya. Yeah. Nah, ini kalau nggak ada COVID-19, saya pikir orang pakai digital ya ogah-ogahan. Ketika ada COVID-19, ada physical distancing, terus udah itu orang nggak mau langsung ke restoran, orang nggak mau langsung ke toko, gara-gara mungkin physical distancing tadi, atau orang maunya makanan yang bersih, akhirnya online rajanya, Mas Panji. Oke, saya mau login. Nah, mengapa ini judulnya personalization? Ini udah sebenarnya ada 3 step sahabat Suara Sidoarjo untuk content marketing itu. Pertama kita harus bangun dulu localization, local business atau local SEO di lokal gitu ya. Mas Panji bangun bisnis di pasarnya hanya di Suara Sidoarjo, maksudnya begitu ya, agar supaya tertarget gitu ya. Dan kita main yang kecil dulu, setelah localization,
baru storytelling, udah lewat storytelling. Nah sekarang personalization artinya kita sudah mendekati ke customer, bagaimana kita bisa personalize ke customer, jadi nggak hanya menampilkan produk aja, ada komunikasi juga. Mas Panji, ada Bapak Akwadi Payana, pakar komunikasi Indonesia itu, komunikasi itu ada, beliau punya tips ya, namanya REACH ya, REACH. R-nya itu respect, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang, R-nya respect, E-nya empati, A-nya audible, respect artinya kita respect dengan customer kita, E-nya empati, artinya kita harus tahu dulu permasalahan customer apa, jangan langsung tembak aja, jangan langsung lempar ini produk kita, benefitnya begini, ya orang malas juga kan, kita harus tahu mereka maunya apa gitu ya, keluhan mereka apa aja. Terus A-nya yang ketiga tadi, audible, kita dengar dulu ya, audible mendengar. C-nya clarity, nah setelah itu baru kita sampaikan, sahabat Suara Sidoarjo, artinya clarity itu menyampaikan dengan jelas, ya. Clarity. R-E-A-C, H-nya terakhir ini, keren nih Mas Panji, humble gitu ya. Humble, jangan kita menyampaikan sesuatu ke customer itu mungkin dengan nada marah mungkin gitu ya, orang nanya marah gitu misalnya begitu ya. Terus misalnya nanya jawabnya besok atau jawabnya minggu depan, yang nggak bagus gitu ya. Itu ciri-ciri yang nggak, kira-kira nggak humble. Oke, saya coba masuk ya Mas Panji ya. Mudah-mudahan langsung di admit nih. Sorry, salah nih lagi. Saya masuk ke ini, ke Zoom ya. Oke, udah kelihatan. Oh, belum di-admit ya sama admin sana ya Mas Panji ya. Saya udah connect nih, udah masuk. Sudah. Sudah. Connecting, kelihatan. Oh, udah. Ini udah connecting sih. Nah, udah masuk nih. Coba saya join tanpa audio dong, jangan. Nanti tubrukan. Oke. Seperti udah masuk ya Mas Panji ya? Sudah masuk Pak Idan? Nah, coba saya sudah masuk. Coba saya share ya, saya udah buka tadi, saya share screen, coba saya buka. Nah, udah saya siapin ya. Saya share ya. Nah, ini ngecap minggu kemarin nih. Belum kelihatan ya di YouTube ya. Mungkin agak nge-lag sedikit. Seperti biasa. Nah, oke, udah terbuka ya Mas Panji ya. Nah, jadi judulnya sahabat Suara Sidoarjo, sudah kelihatan ya? Saya udah kelihatan ya? Ya, sudah muncul di YouTube. Jadi kita harus, udah muncul ya? Nah, ini adalah WordPress, sahabat Suara Sidoarjo, bagi yang baru bergabung pastinya, atau yang sudah bergabung minggu kemarin. Ini WordPress ya, ini WordPress ini banyak digunakan digital marketer dunia, ini cukup ampuh lah kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira 60% orang tuh pakai WordPress, Mas Panji. Keren kan? Artinya cukup handal karena cukup lengkap menunya. Dan saya pakai ini. Hampir semua web saya pakai WordPress. Nah, pertama kita harus cari judulnya. Jadi judul minggu kemarin Mas Panji, strategi investasi saat pandemi COVID-19 resesi ekonomi. Ya, judulnya agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih. Ini judul ya, judulnya, terus gambar udah saya siapkan ya, Jadi mudah aja sahabat Suara Sidoarjo, kita siapkan judul, pasti riset dulu, kata-kata itu mesti ada di kolom pencarian. Strategi investasi saya yakin ada di kolom pencarian, misalnya apalagi, misalnya jasa MC pasti ada di kolom pencarian. Jangan ngarang-ngarang sendiri sahabat Suara Sidoarjo, percuma kalau ngarang-ngarang, ketika orang ngetik nggak dapat tuh web kita. Jadi kapan halaman satu Google-nya agak lama ya saya pikir. Bisa juga cuman agak lama, butuh waktu. Lagi pula web kita perlu authority dulu. Authority itu artinya web kita itu udah artikel udah banyak ya kira-kira Mas Panji ya. Bahkan sebenarnya 100-200 artikel bisa loh Mas Panji. Asalkan saingannya sedikit gitu ya. Saingan sedikit contohnya apa?
Kalau jasa MC saya pikir saingan banyak ya Mas Panji ya. Terus mungkin jasa badut ya saingan sedikit ya. jasa badut mungkin saingan sedikit, jadi itu mungkin bisa muncul dalam satu Google dalam waktu, saya pikir bisa dalam waktu sebulan. Jadi cukup posting aja konsisten, minimal sehari satu postingan, dikali 365 hari, setahun ya 300 postingan tuh dalam setahun saya pikir udah authority untuk yang pesaingnya sedikit. Pesaing sedikit maksudnya itu jarang, bisnisnya itu benar-benar unik gitu ya, Mas Panji Suara Sidoarjo. Nah, judulnya itu strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Ini judulnya. Nah, di sini perhatikan kolom kanan dari Dability udah oke, artinya sudah ada gambar dan sudah ada kata-kata. Jadi minggu kemarin saya udah cantumin kata-kata. Jadi ini sebenarnya udah memenuhi syarat nih Mas Panji, memenuhi syarat untuk diposting. Tapi ya nggak begini dong. Pasti orang lihat malas kan, kok cuma satu paragraf. Artinya nggak ada user experience. Tapi ini untuk pemula, saya pikir coba saya ngecap ya. Jadi syaratnya itu cukup heading aja. Jadi gini ya, cara untuk storytelling atau cara membuat artikel di WordPress. Jadi harus ada headingnya. Nih, trading forex ini coba saya kasih ini deh. Trading forex, saya kasih tanda. Kelihatan ya Mas Panji ya, trading forex, tapi kelihatan ya. Trading forex ini yang di bold itu ya. Ya, saya bold ya, saya sorot aja ya. Biar cepat ya. Sebenarnya bisa saya kasih tanda-tanda sih di Zoom ada kan, cuman agak lama nanti. Trading forex ini namanya heading 2. Sedangkan judul tadi saya sorot ya, saya highlight heading 1. Judul ini harus di reset, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Nah, ini namanya long tail keyword yang panjang. Mengapa saya pakai long tail keyword? Kenapa nggak saya strategi investasi itu aja? Oh jangan, nanti berdarah-darah gitu ya. Pasti banyak yang pakai ini, bahkan mungkin yang pakai detik.com saya yakin, atau yang pakai kompas.com bakal berdarah-darah Mas Panji saya. Mungkin nggak muncul dalam satu Google, karena kalah saya. Iya, kalah sama dengan media-media mainstream. Mereka mainstream besar. Mengapa mereka selalu dalam satu Google? Karena beritanya sehari aja berapa Mas Panji? Saya pikir 20 ada kali sehari. Kalah dong saya dong. Udah itu beritanya kan ngeling kemana-mana gitu ya. Misalnya gini, Line Today kan pakai detik.com ya. Line Today kan bukan berita dari Line loh. Benar ya Mas Panji ya? Line Today refernya kadang-kadang ke Detik, kadang ke Kompas, ke Tribun News, apalagi kadang-kadang CNBC Indonesia, terus kadang-kadang ABC Indonesia. Makanya Line Today cukup ini ya, pintar juga tuh Line Today. Jadi pakai berita orang lain, jadi mereka nggak punya istilah kontributor atau misalnya editor atau yang apa nama istilahnya wartawan gitu ya. Jadi tapi sah-sah aja asalkan di link ke mana gitu ya. Dan pasti saya kalah. Nah, bagaimana saya supaya menang dengan melawan detik.com? Nah, keren ya. Ya caranya kita pakai long tail keyword, sahabat Suara Sidoarjo. Ini kan panjang kan? Strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Saya sorot lagi ya. Ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, COVID-19 satu kata ya. COVID-19, pandemi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Ini namanya long tail keyword. Artinya lebih tertarget, Mas Panji. Karena orang yang ngetik ini mungkin sedikit ya. Tapi tertarget banget dibanding kita harus buat judul yang hanya strategi investasi cuma 2 kata, hanya 2 word verbs gitu ya, 2 word keyword. Ini darah-darah saya yakin. Lawannya mungkin pemain-pemain besar seperti Detik.com tadi, bahkan Medium ya, sekarang terkenal dari Medium.com, terus ada Kompasiana atau blog Detik bagi yang nggak blog ya. Di Detik kan ada blogging tuh, ada blog Detik, terus di Kompas ada Kompasiana, ada Medium.com, kalau di LinkedIn ada slide share juga bisa ya, slide share, terus ada LinkedIn Pulse itu bagus loh sahabat. Jadi saran saya kalau yang mau gratisan, ini kan berbayar ya Mas Panji ya, tapi ada yang murah juga, setahun bisa ada yang 300.000, ada yang 1 juta, tergantung nanti kita pilih storage-nya mau gede apa enggak gitu ya, tergantung kita mau posting gitu ya. Kalau posting sehari sekali ya cukup 300.000 per tahun. Kalau postingnya sehari 10 artikel,
Saya pikir 1 juta per tahun. Jadi bagi yang pemula ya, saya pikir bisa coba yang gratisan seperti nyoba blogspot.com gitu ya, Mas Panji ya. Mas Panji punya blogspot nggak? Itu gratisan loh. Iya. Kebetulan saya belum ada ini. Gratis loh Mas Panji. Iya. Banyak Kan Mas Panji kan udah punya akun Gmail kan, akun Google kan. Betul. Saya pikir langsung aja tuh, bisa jadi langsung. Jadi masuk ke Blogger ya, sahabat, blogger.com, langsung login pakai email masing-masingnya di Android. Jadi mulai sekarang juga untuk yang yang anggarannya mungkin yang belum ada rencana gitu ya, bukan ada anggaran, cuma belum ada rencana, bisa gunakan yang gratisan seperti pakai blogger.com atau gunakan yang gratisan cuma pakai subdomain ya. Terus bisa pakai Medium itu gratis, tapi akhirnya yang berbayar juga gitu, medium.com. Terus kalau mau Kompasiana bisa ya, Kompasiana. Terus untuk di kompas.com, kalau di Detik tuh blog Detik. Terus yang di LinkedIn Pulse itu bagus semua loh Mas Panji. Itu yang tadi saya sebutkan itu, kalau kita buat seperti ini Mas Panji bisa halaman 1 Google loh. Karena mengapa? Karena kita numpang di authority site, sahabat saudara. Authority site itu artikel udah banyak gitu ya. Jadi kita numpang tenar lah ya, akhirnya kita bisa ke halaman 1 Google tapi dibantu oleh web lain. Tapi itu nggak bagus ya, kesannya nggak proporsional kan, gratisan ya. Kalau saya pikir sih itu untuk istilahnya dummy blog kita lah ya. Jadi web utama kita, web nama sendiri, seperti saya punya muhammadidhamazhari.com, dummy blog kita, atau untuk backlink kita ada, saya juga ada blog Detik, saya juga punya Kompasiana, saya ada akun medium.com, saya ada akun LinkedIn Pulse, saya ada blogspot, bahkan blogspot saya mungkin ratusan kali ya. Karena dulu saya pernah buat pakai bahasa Inggris gitu Mas Panji. Karena di blogspot itu kita bisa ini loh, bisa taruh Google AdSense gitu ya, orang ngeklik bisa dapat dolar walaupun senan. Oke, saya lanjut lagi ya, sahabat Sudarjo. Jadi judulnya kalau bisa itu long tail keyword, keyword yang panjang ya, kira-kira gitu. Nah, itu tadi heading 1, ini heading 2, trading forex ya. Nah, tinggal ngecap deh. Saya udah buat minggu kemarin. Jadi gini, sahabat investor, nah ini biarin ya, kita menyapa ya. Jadi kalau kita storytelling itu harus pakai prinsip you and I gitu ya. Jadi aku dan kamu, jangan pakai, jadi kita harus berbicara Mas Panji, sahabat Sidoarjo. Biar nanti ada interaksi, biar nanti ada komen dari visitor atau pembacanya. Nah oke deh, ini mungkin 1 paragraf cukup ya. Nah, setelah itu apalagi tambahkan YouTube channel, Mas Panji. Nah, bagaimana caranya? Tinggal ini aja kok, tinggal copy paste. Ini saya udah siapin, tinggal copy paste. Coba ya, coba saya buka dulu. Tinggal copy paste saja, atau saya cari deh, mana ya? Coba saya cari ya, saya buka YouTube di sini. Bagaimana cara copy paste-nya? Cari yang related. Ini kan perihal investasi di forex ya, forex trading. Coba saya cari, biasanya ini situs-situs YouTube channel itu berita, biasanya berita luar negeri ya. Coba saya cari Indonesia. Biasanya ada nih. CNBC Indonesia. Ini sahabat Sidoarjo, saya sedang praktekkan bagaimana link YouTube yang ada di CNBC saya tempelkan di WordPress. Coba saya cari trading forex lah. Ada nggak ya? Saya pikir ada deh. Karena CNBC biasanya bicara ekonomi. Ada nih, trading forex anti bangkrut. Oke, ini saya copy paste ya. Ya, di YouTube channel ini atau video ini saya klik kanan, copy video URL gitu ya, copy video URL. Nah, langsung deh saya menuju ke WordPress tadi, tinggal di paste di sini. Jadi nih keluar YouTube-nya. Nah, gitu ya. Kelihatan YouTube ya. Kelihatan ya Mas Panji ya? Iya. Kelihatan ya? Di situ muncul Keren juga. Ya? Keren ya. Artinya gini. Jadi jangan hanya narasi aja, jangan hanya
kata-kata aja, kita juga harus pakai YouTube channel. Tapi untuk kedepannya kita harus pakai YouTube channel pribadi ya Mas Panji ya, biar nanti sekali menayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kita dapat penghasilan di artikel, berikut penghasilan di YouTube gitu ya, kira-kira Mas Panji ya. Ini sebenarnya kita ini mampu populerkan YouTube channel CNBC ini, jadi view-nya makin gede ini. Kita bantu kan. Dan Mas Panji, yang dapat monetisasinya ini CNBC nih ya nggak masalah. Ini namanya ini Mas Panji, silaturahim atau istilah di internet virtue. Virtue itu kebajikan gitu ya. Jadi kita harus ada kebajikan. Jadi jangan hanya melulu kita untung doang gitu Mas Panji. Jadi saya siaran di Suara Sidoarjo harus untung juga dong. Untungnya apa? View-nya gede gitu ya. Itu namanya internet virtue, kebajikan. Saya melakukan kebajikan ke Radio Suara Sidoarjo melakukan kebajikan ke saya. Nah, ini juga di ini ya. Sekarang lagi tren ya Mas Panji ya. Para YouTuber sekarang kan lagi ngetren. Para YouTuber tuh saling ngisi acara masing-masing ya. Perhatikan Mas Panji. Jadi ada Helmi Yahya punya YouTube channel, terus Pak Sandiaga Uno, terus Sule gitu ya, terus Deddy Kobuze. Mereka saling wawancara ya Mas Panji. Saya mau berkunjung-kunjung gitu. Nah, itu salah satu meningkatkan view Mas Panji. Betul, istilahnya saling collab dan juga menambah subscribe masing-masing begitu. Betul. Ya. Collaboration, jadi itu virtue ya, silaturahim. Jadi istilah internet virtue. Jadi Google senang gitu Mas Panji. YouTube tuh senang banget, jadi saling collab. Jadi ya Google juga dapat masukan, si YouTuber juga dapat masukan, kira-kira begitu. Oke, saya pikir sekian dulu ya Mas Panji ya. Ini saya save dulu, nanti kita lanjut minggu depan ya. Saya mau quiz dulu, atau mungkin mau ini dulu ya. Ya, kita ke pariwara dulu Pak Idam, nanti kita akan sambung. Siap. Dan untuk Anda sahabat pendengar, barangkali ada yang mau tanya di 0821 3264 109. Silakan ya. Kemudian Anda juga bisa bertanya lewat Facebooknya LPPL Suara Sidoarjo atau Facebooknya di RGR Praja Angkasa Trenggalek atau di Ersal Nganjuk, karena kami juga siaran live di sana. Atau juga Anda bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaan yang ingin Anda sampaikan seputar tema kita untuk pagi hari ini, yaitu masih di program Digital Business Series. Tema kita adalah tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian yang kelima. Tidak terasa kita sudah masuk ke bagian yang kelima. Kalau Anda terlewat jangan sedih, jangan khawatir, karena di bagian keempat, ketiga, kedua, kesatu ini juga sudah kami posting di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel. Silakan Anda bisa cek di channel YouTube kami untuk melihat konten marketing WordPress dengan personalization, mulai dari bagian yang pertama hingga bagian yang terakhir. Marketing WordPress dengan personalization bagian yang kelima ya. Bersama dengan Pak Muhammad Idam Azari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Ya Pak Idam. Ya Mas Panji. Ini ada satu pertanyaan saja yang ada di redaksi yang akan disampaikan oleh Karin. Iya, ini jadi ada satu pertanyaan dari Pandu di Sidoarjo. Personalization ini kan banyak yang bilang juga kalau bisa dianggap sebagai one-to-one marketing. Tapi kenapa kok bisa dibilang sebagai one-to-one marketing? Padahal kan nggak hanya ditujukan ke satu orang saja. Iya, silakan Pak Idam. Ya, disebut juga one-to-one marketing, bahkan ada yang menyebut account-based marketing. Jadi account-based itu kan sebenarnya one-to-one. Pastinya di Indonesia jarang menyebut account-based. Saya baca di artikel di luar negeri sana, account-based marketing. Saya pernah jabarkan ya. Contoh gini, karena misalnya gini, posting yang kira-kira yang bisa ada engagement ke visitor atau calon pelanggan gitu ya, atau yang membaca artikel kita itu, jadi harus ada komunikasi. Jadi kalau minimal posting kan hanya satu paragraf aja cukup, satu gambar aja cukup, terus langsung posting. Kalau yang medium posting itu, jadi medium posting itu begini,
Em, jadi bagaimana how to write a blog post. Jadi sesuai dengan ini ya, jawab pertanyaan tadi ya Mas Panji ya. Jadi start with a title gitu ya. Jadi pakai judul pastinya. Jadi 8 dari 10 orang itu bakal ngelihat judul kita Mas Panji ya. Tetapi 2 dari 8 tadi bakal membaca judul kita kalau judul kita menarik gitu ya. Nah itu kan kira-kira kan one to one kan. Semakin menyempit gitu kan. Jadi kedua syaratnya ada outline your blog post. Outline itu artinya ada introduction-nya, ada body-nya. Introduction itu di awal, terus ada body, ada conclusion. Terus ketiga pakai gambar pasti dengan judul. Keempat keep paragraph under 6 line. Jadi tadi kan ada 3 baris cuman ya. Cuma nanti saya lanjutkan minggu depan bisa. Kalau bisa satu paragraf itu 6 baris ya. Nah, ini menarik. Yang kelima, create a conversation using the words you and I. Nah, gitu Mas Panji. Tadi juga Mas Panji nih Mbak ya. Yang nanya. Pandu ya. Sorry, Pandu. Jadi create a conversation using the words you and I. Jadi sering banget disebutin Mas Pandu, digital marketer dunia sekarang disebutin terus tuh. Jadi kita harus ada komunikasi. Jadi kalau kita buat artikel itu terakhir kan tadi ada blog post outline ya, ada introduction, body, conclusion. Conclusionnya apa gitu? Konklusi misalnya gini, trading forex itu memang berisiko, tapi kita bisa profit konsisten kalau kita tahu risk management. Terus terakhir saya ini katanya gini Mas Pandu, katanya apakah Anda tertarik? Tanda tanya. Itu kira-kira Mas Pandu muncul komen nggak pertanyaan dari orang? Muncul dong. Walaupun nanti komennya banyak gitu ya, mungkin ada 100 komen, tapi kita berbicara satu-satu kan. Saya harus jawab dong. Ada komen pertama gitu ya, saya jawab satu-satu gitu ya. Komen kedua, saya nggak bisa jawab sekali komen menjawab semua orang, nggak bisa dong. Benar ya Mas Panji ya, Mas Pandu ya. Artinya kan orang kan keluhannya berbeda-beda. Orang mau solusi berbeda karena masing-masing punya keluhan masing-masing punya problem, dan saya sebagai pembuat artikel harus menjawab masing-masing orang dari 1.000 orang gitu. Kira-kira gitu Mas Pandu. Jadi harus ada you and I, bukan we and I, jangan kita dan kami. Jadi ada one to one. One to one itu penting, tapi ujung-ujungnya itu one to many juga. One to many maksudnya exposure kita semakin luas. Nah itu many kan. Kita sekali klik aja, tapi exposure-nya kemana-mana. Exposure-nya misalnya ke Sidoarjo, exposure-nya ke Jakarta, ke Bandung, bahkan ke dunia. Kalau website kita sudah authority site, bisa 100 postingan. Kalau kalau pesaingnya sedikit, atau kalau pesaing banyak, kita harus 1.000 artikel. Kira-kira gitu Mas Panji, untuk jawaban Mas Pandu. Baik, ya. Untuk yang kuis nanti bisa dicek lebih jauh kemana ini Pak Idam? Oh iya, saya pertanyaan kuis dulu ya. Betul. Saya ingat pertanyaan belum. Lupa pertanyaannya. Saking praktek tadi, jadi kita separuh-separuh aja Mas Panji ya. Praktek hari ini satu paragraf, jadi pelan-pelan gitu ya. Saya bahas just minggu depan dicoba lagi, dan terakhir nanti kita posting. Kira-kira muncul nggak di halaman 1 Google? Kita udah coba ya Mas Panji ya, udah coba bagaimana jasa MC di Sidoarjo halaman 1 Google loh. Itu dalam waktu 4 hari loh Mas Panji. Jasa MC di Sidoarjo. Kenapa? Karena itu localized banget kan. Artinya gini, pakai long tail keyword gitu ya Mas Panji, Mas Pandu, dan sahabat Sidoarjo. Oke, pertanyaan kuisnya pagi ini adalah ini masih lanjutan nih dengan psikoanalisisnya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu psikoanalisis dunia dan menjadi referensi psikolog. Jadi minggu lalu sudah saya utarakan ada kecemasan ya, kecemasan realita, erotik, dan kecemasan moral. Nah, dalam hidup kita itu sering tabrakan Mas Panji antara tadi id, ego, dan super ego gitu ya, yang ujung-ujungnya bisa timbul kecemasan tadi. Nah, kalau terjadi tabrakan tadi, id, ego, super ego. Jadi ego itu bisa menyetir id dan super ego. Ego itu realitas, sahabat surat-surat. Kalau super ego itu moral atau norma yang berlaku gitu ya. Kalau id itu jiwa hewani kita gitu ya. Jadi maximize pleasure, minimize suffering gitu ya. Kita mau enak aja tapi menekan suffering. Nah, tadi yang ujung-ujungnya bisa timbul kecemasan kalau ada tabrakan antara id, ego, dan super ego. Jadi kalau terjadi tabrakan bakal muncul defense mechanism. Jadi secara psikologis kita membela diri Mas Panji.
Benar ya Mas Panji ya? Ya, benar. Sifat manusia gitu kan, membela diri. Ini yang ngomong psikoanalisis dunia loh. Jadi referensi psikolog sampai sekarang, psikolog seluruh dunia lagi. Jadi ada defense mekanisme untuk mempertahankan diri, membela diri sebagai manusia. Jadi apa aja? Defense mechanism itu ada 9, 1 represi atau repression, 2 reaction formation. Nanti saya jelaskan minggu depan ya Mas Panji ya. Ya. Karena waktu nggak cukup. Betul. Terus ketiga ada displacement, keempat ada fiksasi atau fixation, kelima ada regresi atau regression, 6 ada proyeksi atau projection, 7 ada introjection, 8 sublimasi, 9 rasionalisasi atau rationalization. Jadi ada 9, sebenarnya banyak sih, cuma 9 cukup. Sebutkan satu aja dari 9 defense mechanism ya. Mekanisme itu mekanisme untuk membela diri kita. Silakan jawab nanti di IG saya setelah acara ini selesai. Follow dulu IG saya @idhamazari dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan IG-nya Mbak Atika Amzar @atika.amzar. Coba saya jelaskan represi dulu ya, biar enak ya. Ini apa sih represi, reaction information? Terus coba yang lebih enak deh. Contohnya apa ya? Projection lah. Projection itu mengatributkan apa yang dirasakan pada orang lain ya. Misalnya gini, Mas Panji, kita tertarik kepada perempuan gitu ya, malah perempuannya disebut genit, padahal kita yang suka gitu ya. Hari kita memproyeksikan ke hal genit, padahal kita suka gitu. Jadi pura-pura gitu ya istilahnya kan. Itu namanya projection. Dan kebalikannya adalah introjection ya. Dan lain sebagainya. Tadi ada 9 ya, sahabat Suara Sidoarjo, ada represi atau repression, saya ulang lagi, 2 reaction formation, 3 displacement, 4 fiksasi, 5 regresi atau regression, 6 proyeksi atau projection, 7 introjection, 8 sublimation, 9 rasionalisasi. Jadi sebutkan satu aja dari 9 defense mechanism ini, Mas Panji. Jadi gini, sahabat Suara Sidoarjo, jadi tipe-tipe manusia itu menurut, ini berhubungan dengan personalisasi ya Mas Panji. Kenapa saya khusus seperti ini? Karena personalisasi kan berhubungan dengan manusia, begitu ya Mas Panji ya. Bukan dengan robot kan. Jadi personalisasi, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, tadi pakai konsep, pakai tips Rich tadi ya. Rich itu R-nya itu respect, E-nya empati, A-nya audible, C-nya clarity, H-nya humble. Gitu. Kita pakai prinsip itu supaya nanti jualan kita kira-kira bisa jadi joss. Jadi tipe-tipe manusia ini bukan aja dijelaskan aja oleh Sigmund Freud, bahkan Krishna, tahu ya Mas Panji, Krishna atau Krishna gitu ya. Yeah. Krishna atau Krishna itu dewa dari Hindu ya, agama Hindu ya. Jadi Krishna atau Krishna itu menjabarkan tipe manusia 3, sama dengan Sigmund Freud tadi, ada id, ego, superego. Jadi kata Krishna atau Krishna, dewa Hindu ya. 1, manusia itu malas, sifatnya lamban ya. 2, manusia itu aktif, sifatnya menggebu-gebu, penuh semangat. 3 itu manusia cerdas, sifatnya jernih. Jadi kelambanan yang tadi yang pertama harus mendapat tambahan keaktifan harus dikontrol oleh kejernyahan. Nah, sama dengan juga id, ego, dan superego gitu ya. Jadi ego itu jiwa manusia kita, maximus pleasure and minimus suffering. Ego itu realitas, Mas Panji. Realitas yang sekarang, dan superego itu norma, moral, artinya pantas atau tidak pantas kan. Persis sama kan? Iya, artinya baik. Ego bisa mengontrol id atau superego atau kebalikannya. Begitu kira-kira Mas Panji. Baik, Pak Idham, terima kasih untuk waktunya. Ya, kita nanti bersua kembali untuk minggu depan. Ya. Tentunya dengan bagian berikutnya ya, terkait topik dengan berbeda, betul. Topik yang dan berbeda. Melanjutkan ya Mas Baik, Panji. Baik. Sukses untuk aktivitasnya dan juga salam untuk keluarga yang ada di sana. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat Digital Business Series dengan tema tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian kelima bersama Muhammad Idham Azhari. Anda bisa ikuti setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Tentunya di Radio Suara Sidoarjo
Radio Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan RGR Tulungagung FM 90,1. Dan sekarang kita ikuti potret Jawa Timur.